Hosea pasal 6 hari Senin tanggal 24 November 2025. Hosea pasal 6 ini masih gabung dengan Hosea pasal 5 dengan topik pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Saya mulai dulu baca dari ayat 15 karena itu gabung sebelum Hosea 5:15 sebelum masuk di Hosea 6 ayat 1 supaya kita lebih mengerti nantinya. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya, mereka akan merindukan aku. Ini Tuhan yang berkata ya, aku akan pergi pulang ke tempatku. Maksudnya ya, meninggalkan ini bangsa Israel, Efraim yang dituliskan di sini juga Yehuda. Dan Tuhan bilang di sini sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Jadi tujuan Tuhan pergi pulang ke tempatnya di sini bukan artinya meninggalkan betul selama-lamanya, tetapi Tuhan pakai untuk mendidik, mendisiplinkan bangsa Israel supaya mereka bisa menyadari bahwa mereka sudah bersalah, mereka sudah menyembah ilah-ilah yang lain, mereka sudah berkhianat kepada Tuhan, dan saat mereka sudah menyadari itu, mereka bisa mengakui kalau mereka bersalah. Dan saat tahu mereka tidak bisa hidup tanpa Tuhan, mereka bisa mencari kembali wajah Tuhan dan dalam kesesakannya, di dalam penderitaan, mereka akan merindukan aku. Nah, kadang kalau semua baik-baik saja, tidak ada masalah dalam hidup, orang lupa Tuhan, manusia lupa Tuhan. Nah, seperti ini yang Tuhan mau bilang, tetapi dalam kesesakan, kalau ada kesesakan-kesesakan yang datang, mungkin sakit penyakit, masalah keuangan di dalam pekerjaan, dengan relasi dengan rekan-rekan kerja atau rekan sepelayanan, atau banyak hal yang bisa membuat orang tersesat masuk dalam kesesakan. Dan di sini Tuhan bilang dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Jadi ternyata kadang kesesakan itu bisa membuat orang semakin mendekatkan diri kembali kepada Tuhan. Jadi kesesakan menolong untuk mencari kembali wajah Tuhan. Kalau sudah terlalu tidak mau dengar-dengaran dan tidak mau cari Tuhan, bisa masuk di dalam pendisiplinan-pendisiplinan yang menyesakkan. Tetapi ada baiknya kita tidak perlu tunggu dulu masuk dalam kesesakan. Kita tidak perlu tunggu dulu didisiplinkan, baru kita mau cari Tuhan, baru kita mau dekat kepada Tuhan. Supaya kita dekat kepada Tuhan, cari Tuhan dalam segala keadaan apapun, dalam suka dan senang, dalam keadaan lega, tidak ada kesesakan-kesesakan, tetap cari Tuhan. Jangan kita tunggu dulu ada pendisiplinannya, tidak bisa kita bernafas, baru kita mau cari Tuhan. Tetapi banyak sekali ya pada dasarnya manusia seperti itu. Enak-enak saat tidak merasakan kesesakan, lupa mencari Tuhan. Nah, ini menutup pembacaan kita di Hosea pasal 5 sebelumnya, tetapi ini bersambung ke ayat yang pertama Hosea pasal 6. Jadi dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku, titik 2, sambungan dari ayat 15 Hosea 5 masuk ke Hosea 6 ayat 1. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Jadi ajakan, ini mari itu ajakan antara semua orang Israel, kata kita ya lebih dari satu. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Jadi dalam kesesakan mereka saling mengajak satu dengan yang lain. Mari kita balik kepada Tuhan. Sebab Dia yang telah menerkam ya, itu di atas sebelumnya di Hosea pasal 5 yang dikatakan aku akan seperti singa bagi Efraim dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda.
Aku akan menerkam lalu pergi. Aku akan membawa lari dan tidak akan melepaskan. Nah, dari kata aku akan menerkam seperti singa muda bagi Efraim dan Yehuda, di situ ayat 14 pasal 5 Hosea. Nah, di sini bangsa Israel bilang sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Jadi Tuhan menerkam bukan karena jahat, tetapi karena mau mendisiplinkan untuk bangsa Israel sadar bagaimana mereka sudah berkhianat, sudah berpaling dari Tuhan. Nah, saat mereka sudah mengaku bersalah, mencari wajah Tuhan kembali, disinilah saling mengajak satu dengan yang lain. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Jadi mereka percaya bahwa Tuhan juga sanggup menyembuhkan. Kalau diterkam bisa luka ya. Kalau singa menerkam dengan gigi bisa terluka. Nah, ini perumpamaan yang dipakai. Jadi saat ada luka Tuhan akan sanggup menyembuhkan kembali. Yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Jadi Tuhan itu yang penuh kasih, ada bagian pendisiplinan dan ada bagian kasihnya yang menyembuhkan kembali dan membalut kembali. Jadi jangan saat kita sudah dalam kesesakan malah cari jalan lain, malah pergi minta pertolongan kepada dukun-dukun, pergi minta pertolongan kepada manusia, tetapi carilah Tuhan, berlari kepada Tuhan, cari Dia dengan segenap hati. Ayat 2, Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Ini Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Ada kematian di sana, tetapi Tuhan sanggup bangkitkan kembali. Dan ini ayat 2 sudah bercerita tentang Yesus ya, pada hari ketiga Ia akan bangkit. Dan di sini dikatakan kita pun Dia sanggup saat kita sudah mati rohani kita, saking tidak dekat lagi kepada Tuhan, Dia sanggup bangkitkan kita kembali. Saat kita mau terima Yesus yang dibangkitkan pada hari ketiga, kita akan hidup, roh kita akan hidup kembali. Roh yang sudah mati, rohani kita sudah mati, Dia sanggup bangkitkan kembali saat kita mengaku bersalah, kita cari wajahnya dan kita berbalik kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Kita bertobat. Kalau kita belajar firman Tuhan tiap hari, kita baca firman Tuhan, merenungkan tiap hari, Roh Kudus ajarin kita, pakai mulut kita untuk bersyukur. Bersyukur untuk sekecil apapun apa yang kita masih punya. Syukuri, cari apa yang kita bisa syukuri dalam hidup kita. Bersyukur Tuhan saya masih bisa bernafas hari ini. Bersyukur Tuhan saya masih bisa duduk. Bersyukur saya masih bisa ada air saya minum. Bersyukur masih ada atap yang melindungi saya dari panas dan hujan. Bersyukur banyak sekali saat kita mulai cari apa yang saya bisa syukuri daripada cari yang tidak ada. Kadang masih banyak sekali kita punya, tapi kita cari-cari yang tidak ada, kita cari yang susah saja. Semua kita cari-cari yang tidak kita syukuri. Nah, mari ini yang kita baca firman Tuhan supaya cara berpikir kita itu kita ganti dengan hidupkan cara berpikir yang baru. Cara berpikir yang mati, yang lama, yang cuma cari yang tidak baik dalam hidup kita. Mengeluh saja yang tidak ada. Mulailah cari satu persatu kita syukuri. Saat kita hitung berkat Tuhan satu-satu, kita akan temukan begitu banyak. Tapi saat kita cuma cari yang kurang, yang kurang, yang kurang, pasti akan banyak sekali juga. Nah, saat kita bersyukur, hati kita berlimpah dengan syukur, kita akan bersyukur kepada Tuhan untuk hidup kita. Tapi tak saat kita cari terus yang tidak ada, kita tidak akan pernah puas. Manusia tidak akan pernah puas kalau cuma cari yang tidak ada. Sekecil apapun yang kita punya. Ingat 5 roti dan 2 ikan. Yesus bersyukur untuk 5 roti dan 2 ikan. Dan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki. Untuk yang sedikit itu. Jadi 2 ekor ikan pun 5 roti, 1 genggam nasi yang kita masih punya. Bersyukurlah. Tuhan akan berikan kita berlimpah-limpah saat kita bersyukur. Saling mengajaklah bersyukur. Jangan cuma cari terus yang saya mau keluhkan dalam hidup saya. Inilah yang firman katakan, Dia akan hidupkan kita. Dia bangkitkan kita, kita akan hidup di hadapannya.
Jadi bukan cuma mati betul-betulan begini, mati cara berpikir kita yang bersyukur, kita bangkitkan kembali. Aku mau bersyukur Tuhan, hari ini aku perkatakan syukur kepadamu, berterima kasih untuk hidup yang Tuhan berikan. Cari, coba kita untuk diri kita masing-masing, coba hitung. 1, 2, 3, 4 berkat Tuhan yang ada. Supaya kita nggak hitung yang tidak adanya dalam hidup kita. Ayat 3, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Waktu kita baca Hosea pasal 4 ayat 6, kita sudah belajar di sana, kita sudah merenungkan bersama bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, di sini diulang lagi, mari kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Berarti untuk itu ada usaha. Ini kan ya, mari kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi tidak cuma diam-diam datang sendiri mengenal Tuhan. Kita perlu ada usaha. Nah, usaha seperti ini kita rajin baca firman Tuhan, minta Roh Kudus untuk ajari kita supaya kita semakin mengenal Tuhan itu bagaimana, supaya kita nggak salah ngerti. Kita sudah baca juga di Efesus 1 ayat 17 ya, kita minta roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Karena kita bisa salah kenal. Dan saat kita bisa sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kita tahu, oh iya, kalau ada pendisiplinan, itu Tuhan mau ajar saya untuk benar-benar kenal dia, bahwa dia Bapa yang baik, tetapi dia juga Bapa yang mengasihi dengan cara mendisiplinkan. Karena kalau dibiarkan terus, bisa malah jadi rusak kalau dibiarkan. Nah, inilah Allah yang dia mau supaya kita mengenal dia dengan sungguh-sungguh. Saat kita kenal dia dengan sungguh-sungguh, ia pasti muncul seperti fajar. Itu ada lagu ya, janjimu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah berhenti bersinar. Setiap pagi saat kita bangun, ada lagi hari yang baru saat kita masih dikasih kesempatan hidup. Nah, ini kalau kita pegang janji Tuhan seperti itu, dia akan muncul seperti fajar. Nah, saya ingat Mazmur 37 ayat 6, kita baca dulu di sana bagaimana saat kita mau mempercayai Tuhan. Ada Mazmur 37 ayat saya mulai dari ayat 5 ya, ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, percaya pada Dia. Tapi kadang kita bilang saya serahkan hidupku pada Tuhan, tapi kita sudah kerasa kerusuk kiri kanan kalau mungkin sudah merasa tidak ada lagi sedikit uang atau apa, kita kerasa kerusuk minta ke sana kemari. Nah, Tuhan mau kita percaya, saat kita percaya penuh kepadanya, pasti Tuhan akan taruh di hati orang-orang, di hati saudara, atau siapa saja, atau gaji datang. Cara Tuhan banyak sekali untuk tolong kita. Saat kita mau serahkan hidup padanya, percaya kepadanya, ia akan bertindak. Tapi kalau kita berusaha dengan segala macam cara kita sendiri karena kita tidak percaya dia. Bukan artinya kita duduk-duduk saja datang sendiri. Nah, ada bagian kita yang kerja juga. Tapi kalau kita bukan yang bekerja, percaya saja deh Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Nah, ayat 6, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi saat kita percaya kepada dia, dengan sungguh-sungguh kita kenal dia, dia akan muncul seperti fajar. Kebenaran-kebenaran kita, kebutuhan kita dia akan penuhi sesuai dengan yang dia tahu baik untuk kita. Karena tidak semua yang kita pikir kita butuh itu baik bagi kita. Nah, kadang yang tidak baik bagi kita Tuhan tidak berikan dulu, Tuhan tidak kasih. Atau kita diizinkan untuk namanya menghasilkan buah roh kesabaran. Supaya kita sabar dan Tuhan akan memberikan tepat waktu. Ayat 4, apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda?
kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Nah, ini Yesus, bukan Yesus di sini, Tuhan Bapa di sini bertanya, apa yang akan aku lakukan kepada Efraim, kepada Israel, Israel Utara yang kita sudah belajar sebelumnya ya, yang ibu kotanya Samaria. Tuhan bilang kasih setiamu seperti kabut pagi, seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Nah, bagaimana itu kabut pagi ya? Ada sebentar dan pada saat matahari sudah mulai datang, langsung hilang semua, lenyap semua. Kasih setia yang tidak abadi, kasih setia yang cuma sebentar, yang ini kabut pagi atau embun pagi, hilang pagi-pagi benar. Masih sedikit saja matahari muncul sudah hilang. Nah, seperti itu Tuhan lihat kasih setia manusia. Dan Tuhan mau bahwa kasih setia manusia kepada Tuhan ya benar-benar juga abadi seperti Tuhan mengasihi kita. Nah, Efraim disebutkan di sini kasih setianya seperti kabut pagi. Ayat 5, sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku dan hukumku keluar seperti terang. Ini Tuhan meremukkan ya dengan perkataan nabi-nabi karena sudah dikasih tahu berulang-ulang, tapi mereka tidak mau dengar-dengar. Mereka terus-menerus berpaling dari Tuhan. Mereka terus mengeraskan hatinya. Kita sudah baca sebelumnya di ayat 11 Hosea pasal 5, mereka berkeras berjalan mengikuti kesia-siaan, tidak mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan melalui nabi-nabinya. Sehingga dikatakan aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku dan hukumku keluar seperti terang. Kembali, perkataan mulut Tuhan berkuasa. Nah, kita juga ada Yesus di dalam kita, ada Roh Kudus dalam kita. Perkataan kita punya kuasa. Jadi kalau kita mau Tuhan berkati kita, jangan selalu bilang saya tidak punya ini, sudah tidak ada ini, saya sakit di sana, saya sakit di sini. Mulailah, betul ada, tapi mulai pakai, bangkitkan iman kita dengan perkataan mulut kita. Terima kasih Tuhan hari ini. Kami terima berkat yang cukup yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan hari ini kau kasih kekuatan lagi untuk sakit yang saya rasa Tuhan pulihkan. Beri saya kekuatan Tuhan. Jadi pakai mulut kita memberkati, menghidupkan. Karena dengan perkataan mulut kita punya kuasa karena ada Yesus dan Roh Kudus ada di dalam kita. Ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Tuhan memperhatikan kasih setia yang tidak cepat hilang seperti kabut pagi. Tuhan tidak terlalu butuh semua persembahan korban sembelihan banyak-banyak. Yang kasih banyak sekali persembahan tetapi di belakang tidak taat kepada Tuhan. Tuhan sudah ajar untuk pakai mulut memberkati, masih pakai terus untuk malah mengutuki diri sendiri saat terus berkata-kata yang tidak baik atau mengutuki orang lain. Nah, padahal Tuhan mau supaya kita berkatilah hidup sesama, berkati hidup kita. Kalau kita dikatakan di sini menyukai pengenalan akan Allah. Saat kita semakin kenal Allah, hidup masih sakit, mungkin masih ada kebutuhan yang belum terpenuhi, tapi terus berkata terima kasih Tuhan. Dalam segala perkara kita berterima kasih. Jadi mudah sekali berterima kasih dan bersyukur saat semua baik-baik dalam hidup kita, saat semua lancar. Tapi saat kita bersyukur di saat keadaan tidak baik-baik, disitulah Tuhan datang sanggup memberikan mujizatnya dalam hidup kita. Bersyukurlah Tuhan, terima kasih. Eh, Apa yang aku butuhkan hari ini Tuhan sudah sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan, saya percaya hari ini cukup makanan untuk kami makan. Terima kasih Tuhan, saya percaya. Jadi mengaminkan terlebih dahulu apa yang kita rindukan terjadi. Mari kita baca Markus 11 ayat 24. Ini kita sudah bahas dan baca sebelumnya ya waktu kita baca Markus, tapi mengingatkan kembali. Ini Tuhan Yesus yang berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi percaya dulu, belum ada ini. Kita belum ada, tapi oh, saya rindu ada ini, merindukan ada ikan di meja, merindukan ada sayur atau apa. Percaya dulu Tuhan akan beri.
dan ini dikatakan kamu akan menerimanya. Jadi mempercayai itulah iman, belum ada, tetapi kita percaya Tuhan, saya percaya Engkau memelihara saya, sedangkan burung-burung di udara Engkau pelihara, bunga-bunga di padang Engkau pelihara, apalagi aku sebagai ciptaanmu yang termulia, pasti Engkau pelihara. Nah, ada bagian ya yang masih sehat pergi bekerja cari untuk dapat eh, berkat beli makanan, tetapi yang sudah pensiun, yang sudah tua, Tuhan akan kirimkan berkat dengan cara yang lain, melalui anak-anak, melalui keluarga, atau berkat dari mana saja. Tuhan sanggup. Sedang Elia pun kelaparan dikirimkan burung gagak untuk mengirimkan roti makanannya. Nah, jadi saat kita mengenal Allah seperti itu, Tuhan menyukai. Tuhan menyukai pengenalan akan Dia. Dia senang saat kita tahu bahwa kita percaya kepada Dia. Setidak adanya pun harapanku hari ini, saya tetap mau percaya Engkau sanggup, Tuhan. Dan saya ulang lagi, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Perikop yang kedua, Efraim tidak mau bertobat. Tadi ada pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Dia bertobat tapi pura-pura saja, ada maunya sebentar, sudah dikasih balik lagi kepada perbuatan yang lama. Nah, jangan sampai melakukan seperti ini, cuman pertobatan pura-pura, tapi baik-baik kita bertobat dan bertobat sungguh-sungguh. Artinya tidak ulang lagi. Saya sudah bilang, oh ya saya tidak bikin lagi. Tapi ulang lagi itu namanya pertobatan pura-pura. Nah, ini perikop yang berikut, Efraim tidak mau bertobat. Wow, kita lihat ayat 7, tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam, di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Gilead adalah kota para penjahat, penuh dengan jejak darah. Seperti gerombolan menghadang, demikianlah persekutuan para imam. Mereka membunuh di jalan ke Sikem, sungguh mereka melakukan perbuatan mesum. Di antara kaum Israel telah kulihat hal-hal yang mengerikan. Di sana ada Efraim bersundal dan Israel telah menajiskan diri. Juga bagimu hai Yehuda telah ditentukan penuaian apabila aku memulihkan keadaan umatku. Jadi ada yang sudah ditegur, sudah dikasih tahu, tetapi ini Efraim tidak mau bertobat. Ini Tuhan berkata di sini bahwa eh, dia melihat Gilead adalah kota para penjahat, penuh dengan jejak darah, seperti gerombolan menghadang, demikianlah persekutuan para imam. Mereka melakukan perbuatan mesum di sini, berbalik kepada ilah-ilah yang mereka sembah. Dan di sini ayat 10 dikatakan, di antara kaum Israel telah kulihat hal-hal yang mengerikan. Di sana ada Efraim bersundal dan Israel menajiskan diri. Kata bersundal yaitu tidak setia lagi kepada Tuhan. Padahal yang Tuhan bilang, aku menyukai kasih setia. Nah, Tuhan paling membenci dan melihat itu sebagai hal yang mengerikan, perbuatan yang mengerikan saat ada persundalan dan ada yang menajiskan diri. Tetapi di sini dikatakan di ayat 11 juga, bagimu hai Yehuda telah ditentukan penuaian. Tetap ada penuaian apabila aku memulihkan keadaan umatku. Ada janji pemulihan, ada janji penuaian saat mau bertobat. Tetapi sebaliknya kalau tidak ada pertobatan, tidak akan ada pemulihan dan tidak akan ada penuaian. Nah, dari suku Yehuda nantinya akan lahir Tuhan Yesus. Selalu ada yang ditinggalkan di sini sampai janji Tuhan bahwa dari Yehuda, suku Yehuda akan lahir juru selamat yang kita baca di pembacaan Lukas, bagaimana sudah ada pemberitahuan pertama dan kedua tentang penderitaannya, dia akan mati, dia akan disiksa, tapi akan bangkit. Nah, dari suku Yehuda nanti yang akan memulihkan keadaan umatnya, yang barang siapa yang percaya kepada Yesus, mereka akan diselamatkan, akan memperoleh hidup yang kekal. Mari kita bersyukur untuk hari ini, untuk firman Tuhan yang masih bisa kita dengar, yang Roh Kudus pakai untuk mengajari kita supaya hidup
bukan bertobat yang pura-pura, tapi kita mau benar-benar bersungguh-sungguh berbalik kepada Dia dan meninggalkan cara hidup yang lama yang tidak berkenan kepadanya, dan kita terus berusaha untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya dalam sepanjang perjalanan hidup kita, kita hidup mengikuti perintah-perintahnya, caranya berpikir bukan cara berpikir kita sendiri, bukan mau-mau kita sendiri, tetapi setiap kali kita mau bertindak, Roh Kudus ingatkan kita lagi firman-firman yang sudah kita baca dan renungkan bersama-sama. Amin. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.